Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ketua Kadin Wilayah DKI Jakarta, Pengurus Kadin DKI Jakarta, Ketua Asosiasi Luar Biasa Kadin DKI Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta. Selamat pagi hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara hari ini, yaitu adalah mencari pemimpin baru Jakarta. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita. Baik, Bapak Ibu hadirin, acara hari ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jakarta bekerja sama dengan CNBC Indonesia. Sebuah platform strategis yang mempertemukan para calon pemimpin Jakarta dengan masyarakat, khususnya dengan para pelaku usaha untuk berdialog, berbagi visi, misi, serta program yang akan mereka jalankan jika terpilih nanti. Bersama saya Syarifah Rahma, sebuah kehormatan tentunya dapat hadir di tengah Bapak Ibu dan juga pemirsa CNBC Indonesia hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini terselenggara berkat dukungan dari PT Suri Nusantara Jaya, PT Delta Wibawa Bersama, Bank DKI, PT All in One Indonesia, PT Leo Tunggal Mandiri, dan Hoshino Coffee. Sebelum kita memulai jalannya acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin, pemirsa CNBC Indonesia, di tengah perubahan dan tantangan besar, Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya visioner, tetapi juga mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Seorang pemimpin yang mampu membangun iklim usaha yang kondusif, mendukung inovasi lokal dan menumbuhkan semangat kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Sebagai gambaran lebih lengkap tentang mencari pemimpin baru Jakarta, telah kami rangkum dalam tayangan spesial berikut ini. Selamat menyaksikan. Jakarta, jantung ekonomi dan pusat budaya yang kaya dan dinamis. Seiring pertumbuhan yang pesat, kota ini menghadapi tantangan yang kompleks. Jakarta membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi besar, kompetensi nyata, dan keberanian untuk melakukan perubahan mendasar.
Seorang pemimpin yang tidak hanya cekatan dalam hal administratif, namun juga adaptif, inovatif, dan tanggap terhadap isu-isu sosial, lingkungan, khususnya kesejahteraan masyarakat. Jakarta membutuhkan pemimpin baru yang memiliki wawasan dan tata laksana pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya. Salah satunya, visi memperbaiki infrastruktur transportasi publik yang menjadi nadi kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Dalam bidang ekonomi, pemimpin baru Jakarta diharapkan memiliki kemampuan berpikir strategis, menyusun rencana jangka panjang, dan mendukung dunia usaha agar mampu bertahan dan berkembang di tengah situasi ekonomi yang sangat dinamis. Menciptakan iklim yang sehat bagi investasi, serta memberi dukungan kepada pengusaha lokal, usaha kecil dan menengah, dan industri kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Sosok ini perlu hadir sebagai pelindung dan fasilitator bagi wirausahawan yang kini dihadapkan pada tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi mata uang yang berdampak pada inflasi, perubahan teknologi dan disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Pemimpin yang dibutuhkan Jakarta juga harus memahami tren ekonomi global, bahkan mampu membuka akses ke pasar global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pemimpin baru harus dapat menciptakan ekosistem bisnis yang adaptif terhadap perubahan dan mendukung inovasi lokal agar memiliki daya saing tinggi. Dengan strategi yang tepat, Jakarta tidak hanya bisa menjadi pusat ekonomi nasional, tetapi juga bersaing sebagai kota bisnis kelas dunia. Bagaimana ketiga calon gubernur Jakarta bisa menjawab tantangan ini? CNBC Indonesia bersama Kadin Jakarta akan menggali strategi konkret 3 calon gubernur Jakarta dalam dialog spesial persembahan Kadin Jakarta dan CNBC Indonesia. Mencari pemimpin baru Jakarta. Demikian tayangan spesial Mencari Pemimpin Baru Jakarta. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemirsa CNBC Indonesia, kita ketahui Jakarta telah puluhan tahun menjadi ibu kota negara sekaligus pusat ekonomi, budaya, dan sosial. Dan kita ketahui bahwa Jakarta memiliki kompleksitasnya tersendiri, berbagai tantangan dan juga peluang ada di ibu kota Jakarta. Oleh karena itu pemimpin yang tepat sangat dibutuhkan untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Melalui dialog hari ini kita akan mendengarkan langsung pandangan dan juga gagasan dari para calon gubernur Jakarta tentang isu-isu krusial yang dihadapi oleh kota Jakarta, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, SDM dan ketenagakerjaan hingga dukungan untuk dunia usaha dan pariwisata. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk dapat aktif berpartisipasi dalam acara hari ini. Akan ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada calon gubernur yang akan menjadi narasumber dalam acara hari ini. Dan tentunya tidak hanya bertanya, tapi Bapak Ibu juga berkesempatan untuk dapat menyampaikan masukan atau saran atau bahkan pendapat ya tentang hal-hal yang disampaikan oleh para calon gubernur kita hari ini. Dan tentu sekali lagi acara hari ini tidak hanya mendengarkan, namun juga tentang membangun keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Jadi akan ada dialog, akan ada diskusi yang aktif tentunya kita harapkan dalam acara hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan moderator spesial kita yang akan memandu jalannya dialog. Please welcome Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para pemirsa yang hadir di auditorium Bank Mega dan pemirsa CNBC dimanapun berada. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Kadin DKI Jakarta, Kadin Wilayah DKI Jakarta dan Asosiasi Luar Biasa Kadin DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir dan menyaksikan dialog pagi hari ini. Saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk memandu diskusi yang akan mengupas tentang visi
gagasan, dan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi Jakarta dalam mimpinya menjadi kota global. Peran seorang pemimpin daerah sangatlah penting. Tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam dialog kita akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari peran Pemprov dalam meningkatkan daya saing ekonomi Jakarta sampai dengan upaya pengelolaan lingkungan. Memulai dialog kita pagi ini, maka kita akan mendengar langsung dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kepada Bapak Ridwan Kamil dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi dan selamat pagi pimpinan Kadin semuanya. Orang Indonesia itu ada rumusnya katanya. Kalau diseragamin suka kompak organisasinya. Ini kan kompak nih seragam. Tepuk tangan buat Kadin. Terima kasih Bapak. Kita akan memulai sesi dialog ini. Dan kami mempersilahkan Bapak memberikan paparan singkat selama 10 menit ke depan dan hal ini mengenai visi dan misi Bapak untuk Jakarta ke depan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Ridwan Kamil, saya calon gubernur dari nomor urut 1. Kami memang punya slogan yang serius kami pikirkan, disebut dengan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kenapa disebut Jakarta Baru? Apanya yang baru? Per tahun ini statusnya bukan lagi ibu kota, sesuai undang-undangnya. Ditinggalkan ke yang namanya IKN Nusantara, di mana saya juga per hari ini masih bertugas sebagai kurator. Ya. Dampaknya harus dipikirkan. Indef mengatakan ada 32 triliun Bu, kalau ekonomi pusat pemerintahan ini 100% geser ke sana. Berarti kan pertanyaannya bagaimana mengkompensasi hilangnya perputaran 32 triliun. Kenapa disebut Jakarta Maju? Karena sudah saatnya Jakarta ini melompat naik kelas ke kota global. Apa definisi global? Semua pergaulannya, kegiatannya, keekonomiannya harus berani dari sekarang di level internasional. Kalau pameran mobil Asia Car Exhibition harus berani. Kalau bikin pameran food technology harus levelnya World Food Technology Exhibition, kira-kira gitu ya. Kalau bikin festival udah nggak kelas-kelas lagi level nasional, udah biasa Jakarta. Bikin konser musik, konsela ala-ala internasional di Jakarta. Ya. Itu maksudnya. Dan siapa yang bisa mendorong semua itu ya tentu gubernurnya. Saya pernah pergi kemana-mana bahasa dari mereka selalu begitu. Mr. Ridwan, I'm convinced because the number one marketer is the number one person. Gitu. Jadi kalau gubernurnya jadi sales, kira-kira gitu Pak ya, itu meyakinkan karena omongannya dipegang. Jadi itu alasannya. Yang berikutnya, saya menawarkan pengalaman. Saya 7 tahun dibanding calon gubernur yang lain, saya 7 tahun kerja di perusahaan global Pak 4 kali. Di Hong Kong, saat ekonomi Tiongkok 10%, saya kerja di Amerika, saat Amerika masih baik-baik saja, ya. Kurang lebih 7 tahun. Nah, dalam ekonomi global ini Jakarta pasti terdampak Pak. Ya.
Jadi Jakarta itu ada dua identitasnya. Satu, ekonomi dirinya sendiri, itu tugas gubernur. Yang kedua, Jakarta jadi gerbang ekonomi yang bukan Jakarta. Investnya nikel di Sulawesi, tapi kan ngantornya di Jakarta. Ya, jadi posisi sebagai gerbang itu satu tugas dan posisi untuk dirinya sendiri. Setelah 7 tahun saya di luar negeri sebagai diaspora, saya akhirnya ketemu teori, Bu Dewi. Apa bedanya ekonomi kapitalis yang dianut Amerika dengan ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia? This is very important, penting sekali. Dan inilah yang menjadi saya tercerahkan sebagai pemimpin, Pak. Selama saya tinggal di Amerika, Pak, 1% penduduk Amerika menguasai 98% kekayaan di sana. Ya. Karena di ekonomi kapitalis itu dalam pandangan saya hanya ada satu kata, namanya competition. Udah titik. Yang menang-menang, yang kalah-kalah. Nggak ada in between, nggak ada intervensi negara. Lah kalau ekonomi Pancasila ada dua kata, kompetisi iya, kooperasi iya. Makanya ada sila kelima. Yang besar kita luaskan, yang kecil kita tinggikan, kira-kira begitu. Ya. Nah inilah yang membuat konsep pasangan Ridho terbagi dua. Ada ekonomi global, ekonomi besar, ada ekonomi kerakyatan yang negara harus intervensi, Pak. Nah oleh karena itu yang pertama kita bicara dulu ekonomi global. Suka tidak suka perang Rusia, Ukraina berpengaruh. Suka tidak suka perang di Gaza berpengaruh. Suka tidak suka slowdown di Amerika pengaruh kepada ekspor kita. Suka tidak suka kelebihan produksi di Tiongkok membanjiri ke kita. Intervensinya gimana? Nah itu level nasional. Tugas gubernur menyampaikan keresahan ya ketika solusinya adalah kebijakan, Pak, ya, menyampaikan ke Menko Ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dampaknya ada. Nah, yang akan dilakukan oleh kami, Pak, adalah satu, rajin menginformasikan dan melakukan undangan-undangan untuk investasi. Saya dulu bikin West Java Economic Forum rutin, Pak, setahun 2 kali. Nah, itu juga akan kami lakukan, ya. Orang tidak tahu kita punya potensi apa kalau kitanya tidak memamerkan menu-menu investasinya. Yang kedua, kita juga dari sekarang karena bagian dari kota global harus merespon isu, Pak. Ya. Makanya kalau kami terpilih, Jakarta akan menjadi provinsi pertama yang berinovasi namanya climate budget. APBD-nya akan kami rancang sampai ke detil-detil itu untuk mengurangi karbon, kira-kira begitu. Di dunia belum banyak, tapi saya tahu ada di Norwegia, di mana. Ya. Sehingga 80 triliun uang APBD Jakarta sambil kita putarkan untuk pembangunan, ujungnya juga melakukan itu. Yang kedua, Jakarta kota yang pariwisatanya masih kurang, Pak. Cuman 1 malam turis datang nginep di Jakarta, sisanya ke Bali, ke Bandung. Weekend, 2 juta orang Jakarta kabur. Spend 1 juta udah 2 triliun. Kali setahun 100 sampai 150 triliun uang orang Jakarta seperti Bapak Ibu ini, itu keluar dari Jakarta, outflow. Karena weekend di Jakarta tidak banyak pilihan. Itulah kenapa kita akan jadikan selain kota global pergaulan tadi, kita akan gunakan ekonomi kreatif, kota festival, festivalnya kelas dunia, makin banyak festival, pekerjaan makin banyak, spend juga makin banyak. Nah wisata internasional ya Pak, potensinya cuma satu di Jakarta Utara, namanya Kepulauan Seribu. Jadi Kepulauan Seribu nanti ada 2, ya, satu ala-ala Maldives, satu ala-ala Dubai, kira-kira begitu. Syaratnya cuma satu, kita harus dorong special economic zone, kawasan ekonomi khusus. Perpajakannya, perizinannya khusus, supaya pembangunan pariwisatanya kelasnya udah bukan kelas Ancol lagi. Itu yang saya sebut dengan kelas Disneyland yang orang mungkin agak salah paham. Maksud saya
level investasinya itu di kelas Universal Studio, di level Disneyland itu Pak. Itu kalau terjadi tidak hanya menahan 150 triliun keluar Jakarta setahun, tapi mengundang orang asing yang tadi cuma semalam, tiba-tiba bisa bermalam-malam dan spending. Ya. Nah, kemudian itu yang akan membuat Jakarta kompetisinya naik kelas sebagai kota global. Nah, karena ekonomi Pancasila, berikutnya saya ngurusin fakir miskin. Kemiskinan struktural Bapak Ibu tidak bisa dibereskan tanpa intervensi negara. Pak Ridwan, saya pengen usaha tapi nggak punya motor sebagai agunan. Itulah kenapa kami berinovasi Pak, dan sudah saya lakukan, ada kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Saya sudah ke OJK diizinkan, asal kredit kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, daftar, 1 masalah, 4 musyawarah. Ini bisa, inilah untuk golongan yang mereka di bawah. Yang kedua, kelas menengahnya, ekonomi digital harus jadi primadona. Ada lapangan pekerjaan 3 juta di 2030. Lah kalau warga Jakartanya nggak melek digital, dari anak mudanya sampai ibu-ibu yang dagangnya, itu 3 juta lowongan pekerjaan siapa yang ambil kan? Karena catatannya adalah setiap usaha yang naik kelas dengan digital ekonomi, pendapatannya naik 26%. Makanya pedagang Tanah Abang saya motivasi 2, dagang seperti biasa, tapi dikit-dikit sambil nunggu customer dia jualan online juga. Nah jadi ekonomi digital, kemudian ekonomi kelas menengah Gen Z-nya juga digital, maka kita konkret, ada program namanya Jakarta Digital Academy Pak, 100.000 anak Gen Z kita latih supaya mengabsorb 3 juta lapangan pekerjaan. Terakhir dari saya, dari semua yang saya omongkan Pak, ya, dari urusan ekonomi mikro, sila kelima, sampai climate budget, sampai kota global, tim kami sudah mencatat pasangan Ridho siap 1 juta lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000 kerja padat karya ketika kami membelanjakan 1 miliar per RW ya, untuk dijadikan perbaikan kampung dan juga ekonomi kerakyatan. Saya kira itu kesimpulannya dari merespon isu global sampai ekonomi emak-emak level mikro, itulah ekonomi Pancasila yang saya maksud. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas paparannya. Pertama-tama kita akan melakukan pemilihan topik dulu sebelum kita berdiskusi dengan Bapak. Kita coba tayangan berikut. Kita saksikan bersama yang akan ada di layar ini. Baik, pertama topiknya adalah ketahanan pangan. Kedua, SDM dan lapangan kerja. Ketiga, investasi dan perizinan. Keempat, UMKM. Demikian Bapak. Ya, siap. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama mengenai ketahanan pangan. Saat ini data menunjukkan bahwa Kota Jakarta masih belum terbebas dari isu stunting. Hal ini sangat memprihatinkan jika kita lihat tadi di layar bahwa angkanya adalah 17,6%. Yang tertinggi itu ada di wilayah Jakarta Utara. Pertanyaannya Bapak, kebijakan apa yang akan Bapak lakukan dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas serta terjangkau agar dapat menurunkan angka stunting di Jakarta? Ya, terima kasih. Walau rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting itu sangatlah penting. Kira-kira gitu. Kalau urusan pangan, yang pertama saya lakukan adalah menelepon Ibu Kadin Jakarta, Ibu Diana Dewi. Sesuai bisnisnya. Gini Pak, apa itu stunting? Jangan salah paham ya Pak.
Stunting itu bahasa Indonesianya gagal tumbuh, ya. Jadi, mohon maaf ya, secara fisik dia lebih kecil dari rata-rata, secara kecerdasan dia agak lemah dalam merespon. Kecilnya jadi beban keluarga, besarnya jadi beban negara. Okay. Kecilnya minta bansos kakak orang tuanya, besarnya minta bansos selamanya pada negara. Ini bahaya karena 2045 hanya Indonesia yang SDM-nya 70% usia produktif. Coba bayangkan. Sudah 70% mayoritas beban negara, nggak nyampe itu Pak Indonesia Mas. Itulah kenapa program makan bergizi itu sangat luar biasa maupun agak telat. Dan saya kemana-mana Bu Dewi dipuji oleh seluruh dunia. Mr. Ridwan, tell your president this is the best investment to human brain. Bahasanya begitu ya. To make sure you are becoming the great country. Saya bilang begitu. Nah, stunting itu Pak, kalau gizinya sudah lahir itu kategori telat sebenarnya. Ya, yang harus dilakukan mencegah stunting itu adalah sebelum pengantin itu menikah, mereka harus kontrol dulu masing-masing genetikanya. Maka pasangan Ridho akan memulai melawan stunting itu ke KUA, mungkin terdengar agak nyeleneh gitu ya. Tapi kami akan melakukan pendidikan itu supaya mereka paham sebelum mereka menikah ada konsekuensi kalau nanti hamil. Nah, level 2-nya kami akan melakukan yang namanya makanan bergizi untuk ibu hamil. Kalau ibu hamilnya golongan menengah bawah, maka kami akan supply Pak makanan bergizi, susu yang berkualitas kepada ibu hamil. Kalau sudah keburu lahir, memang ada intervensi kepada bayi di 1000 hari pertama, tapi sebenarnya udah agak telat. Nah, gimana ngatasin stunting? Saya sudah pengalaman waktu Gubernur Jawa Barat. Kita akan gunakan juga digital tracking. Dari mulai dia KUA, ibu hamil sampai nanti anaknya sekian tahun tuh gubernur di balai kota bisa cek. Misalkan nama bayinya Arsyad Kamil misalkan gitu ya. Itu si bayi dari sejak hamil oleh apps itu, saya punya appsnya tinggal di copy, itu bisa saya tracking Kak. Dia stabil naik turun, kok turun beratnya kan gitu. Sehingga saya bisa intervensi. Jadi kami akan selalu gunakan by data, good decision Pak, bad data, bad decision. Nah itu stunting dulu. Kalau pertanyaannya tentang supply food, karena Jakarta ini kan bukan pemeroduksi pangan, 98% pangannya dari luar. Yang pertama yang paling benar adalah satu melakukan kontrak farming, kontrak jauh-jauh hari. Kita kontrak food station kita ke Brebes bawang, kita kontrak food station kita telur ke Ciamis, ayam ke NTB atau ke Australia dengan harga baik. Bahkan saya tawarkan jangan Australia aja Jakarta. Kazakhstan itu seperti Australia lebih murah cuman nggak beken. Kalau saya jadi gubernur saya mau geser karena Australia agak sombong ya, nemenin harganya terlalu satu arah. Kita ke Kazakhstan Pak, saya udah lihat. Ya, nanti ngajak Bu Dewi juga, amin. Nah itu ya. Kedua, jadi kalau ada dinamika fluktuasi, kan saya tinggal nagih gubernur, loh kan kita harganya harga kontrak dong yang kita tanda tangan 6 bulan lalu. Oh kamu nagih-nagih nambahan kan begitu Pak. Tapi kalau ada dinamika, kita akan siapkan dana dari 500 miliar sampai 1 triliun untuk mengintervensi pasar. Ya, ketika harga naik, APBD kami turun, di level ibu-ibu tetap harganya terjamin. 3, kita ada program namanya Semur Sembako Murah. Ya, sebulan sekali di ratusan kelurahan kita akan pameran tebus murah yang kami sudah simulasikan. Ya, itu adalah bagian dari tugas negara. Memang sangat populis tapi sangat disukai. Ya. Nah, jadi kombinasi antara merutinkan intervensi pasar, APBD kami disiapkan juga jika ada fluktuasi harga, kemudian ada kontrak farming, itulah strategi kami menjaga ketahanan pangan sambil Pak, selalu golongan menengah bawah yang negara harus bantu, kita mengirimkan dengan kartu KJP Plus-nya dan lain sebagainya untuk ngirim sembako ke golongan-golongan yang memang harus dibantu. Terakhir inovasinya, saya sudah Google Map, saya sudah jalan-jalan, lahan kosong masih banyak di Jakarta, tapi mubazir,
Sehingga kami akan bikin kebijakan kepada lahan negara yang nganggur kami hutankan, kami bikin urban farming, kepada lahan swasta yang juga nganggur, kami akan bikin kebijakan minta izin sebelum dibangun, negara mengintervensi untuk melakukan penghijauan khususnya tanaman. Bayangkan kalau itu terjadi, Jakartanya hijau, polusinya diserap oleh tanaman hijau, dikombinasi dengan nanam pohon 3 juta di jalan, dikombinasi dengan anggaran yang disiapkan, dikombinasi dengan agresif kontrak farming, harusnya menurut saya 5 tahun ke depan food supply terjaga, inflasi terjaga, stunting berkurang dengan drastis. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan isu stunting dan kami berharap jika Bapak nanti terpilih, kita bisa memecahkan permasalahan ini. Dan kami siap mendukung juga bahwa Kadin wilayah kota apalagi yang selama ini tahu permasalahan sesuai konteks di wilayah masing-masing. Makanya kalau di sini ada Kadin Jakarta Utara ada? Ada. Izin Pak, PR-nya besar Pak. Kemiskinan juga salah satu tertinggi di sana. Di mana ada kemiskinan, di situ stunting tinggi, itu udah rumus sunatullahnya begitu. Jadi saya akan banyak di Jakarta Utara, insya Allah. Terima kasih. Untung duduk di depan ya Pak ya. Baik Bapak, kita akan masuk ke pertanyaan berikut yaitu mengenai SDM dan lapangan pekerjaan. Saat ini kita sudah masuk di bulan November, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Karena di bulan ini biasanya akan diumumkan mengenai tarif UMP terbaru. Menurut kami penting untuk menyeimbangkan antara daya beli pekerja dengan realita yang dihadapi oleh pengusaha. Kami persilahkan Bapak, menurut Bapak apa formulasi yang tepat untuk merumuskan besaran UMP di Jakarta? Ya terima kasih. Saya 10 tahun wali kota dan gubernur Pak. Menjelang November saya udah pasang kuda-kuda, itu udah rutinitas saya sebagai pemimpin daerah. Kenapa? Karena tiap November akan ada kenaikan upah, demo di mana-mana. Ya. Jadi sudah paham. Semua pernah saya hadapi kalau demo Bapak Ibu ya. Yang paling saya takuti cuma satu, kalau ibu-ibu sudah demo. Kalau mahasiswa, buruh saya masih handle lah. Nah disinilah yang disebut tidak mudah Pak jadi pemimpin. Ya. Kami mencoba seadil-adilnya sebuah keputusan, tapi nggak pernah bisa membahagiakan semua orang. Jadi rumus membuat happy semua orang tuh rumus kehidupan yang agak mustahil. Ya. Yang penting pemimpin itu kalau sudah ngambil keputusan, dia firm dan menjelaskan. Ya. Nah urusan upah ini pertama kan sudah ada tripartit sebenarnya. Walaupun dalam realitanya tripartit memutuskan X, tetap saja ya minggu depannya demo juga ada. Nah yang kedua Pak, gubernur itu tidak seindependen yang Bapak Ibu bayangkan kalau sudah urusan pengupahan. Karena ada peraturan di pemerintah pusat yang, maaf ya, yang mewajibkan angka-angkanya itu mengikuti pemerintah pusat dengan hitungannya juga. Itu dua realitanya ya. Yang ketiga, kalau ditanya bagaimana rumusan, ya tentu semua faktor harus diperhatikan. Ada namanya inflasi, alhamdulillah Jakarta hanya 1, ada koefisien hidup layak, sebuah perhitungan bahwa di Jakarta dengan di Bandung, dengan di Surabaya, ongkos hidupnya lebih berbeda kira-kira begitu. Tapi saya punya satu teori ya Bapak Ibu, mudah-mudahan para pengusaha berkenan ya. Saya punya rumus begini, menjadi sejahtera itu tidak selalu dengan menaikkan upah. Menjadi sejahtera itu adalah dengan menurunkan pengeluaran. Jadi bisa saja nanti buruh kita subsidi transportasinya, kan berkurang tuh ongkosnya. Buruh kita kasih, saya dulu pernah berinovasi Pak, dia beli sembakonya tidak di warung rumahnya, tapi di pabriknya, di tempat usahanya dengan harga grosir, ya, dengan pesan online. Sehingga sepulang kerja dia ambil pesanannya, dia ke rumah. Itu harga di grosir dengan harga di warung sebelah kadang-kadang harganya jomplang. Nah ini cara-cara kami untuk mengurangi pengeluaran.
subsidi transportasi dan lain-lain. Termasuk kami sudah hitung kalau kami terpilih, suplai perumahan, housing, khususnya untuk golongan yang nanti kita atur termasuk buruh, itu bisa kita tekan, bisa DP 0 dalam arti sebenarnya, bahkan bisa digratiskan Pak, ada rumus propertinya. Ya. 30% digratiskan, disubsidi oleh 60% yang propertinya dijual komersial. Nah selisih keuntungannya mensubsidi properti yang bisa kita gratiskan atau kita rendahkan. Nah jadi kesimpulannya yang namanya upah pasti menghitung rumus tadi Pak. Ya. Kedua harus sefrekuensi dengan pemerintah pusat. Ketiga sebagai pemimpin harus dialog. Kadang-kadang buruh itu udah paham itu angkanya segitu, tapi minimal ketemulah sama gubernurnya kan begitu. Makan malam, makan siang itu pasti saya lakukan. Ya. Titip ke pengusaha, kalau kami sudah ngambil keputusan, kalau boleh kita juga sama komunikasi ya. Karena saya pernah digugat juga, angkanya tidak sama dengan yang diharapkan. Nah itulah kehidupan. Tapi intinya begitu ya. Nah mudah-mudahan ekonomi kita tadi tidak berkutat kesejahteraan itu dengan naik upah. Kami pasangan Ridho akan berinovasi mensejahterakan buruh dengan memfasilitasi hal-hal untuk mengurangi pengeluaran mereka, ya. Sehingga mereka bisa sejahtera, Gini rasionya bisa kita tekan, kemiskinan struktural juga bisa kita intervensi dengan inovasi-inovasi dari negara. Makanya pasangan Ridho itu rumus memimpinnya ada 3 Pak, DKI, bukan Dono Kasino Indro, D-nya desentralisasi, kayak RW itu Pak, saya kasih 1 miliar ya, untuk didesentralisasi. K, kolaborasi, nanti kalau banyak kita berkolaborasi itu maksudnya Pak Ridwan Kamil lagi butuh sama-sama membangun Jakarta dengan kebersamaan. I-nya adalah inovasi Pak, menghadirkan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Nah saya kira itu ya komitmennya. Kalau upah saya kira sama saja, tapi perbedaannya nanti kami memimpin dengan memperbanyak inovasi-inovasi insentif supaya pengeluaran dari buruh ini atau karyawan bisa berkurang, karena kita tahu sistem tata ruang Jakarta membuat orang Jakarta 20-30% gajinya habis untuk transportasi. Ini yang harus kita kurangi agar bisa menabung lebih banyak. Karena bel sudah berbunyi, saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini pandangan yang cukup menarik buat kami. Dan kami sebenarnya sebagai pengusaha Pak, menganggap bahwa pekerja itu aset. Sehingga memang wajib untuk disejahterakan. Tetapi tolong nanti Bapak selaku pimpinan daerah itu juga mengingat kami para pengusaha. Kami juga punya kesulitan. Dan kami berharap bahwa walaupun kita menganggap ini adalah aset, tapi kita harus menjalankan bisnis kami secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya kami akan meminta teman-teman yang selaku audiens di hari ini bisa memberikan pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, dari depan dulu kalau gitu dengan Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Ya, saya Laja Lapian, Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta, bidang hubungan legislatif. Jadi ada bos-bos saya di sini, ada Teh Rani dan Bang Wahyu Dewanto ikut hadir. Bang Emil, saya ingin menyampaikan bahwa dengan modal 2-3 juta US dollar, Singapura kemarin menghasilkan dengan 6 hari konser, itu menghasilkan 300 juta Singapura dolar sampai 500 juta Singapura dolar. Ini impactnya berkali-kali lipat, dan dengan 300.000 tiket yang terjual, itu setengahnya dibeli oleh negara-negara tetangga. Termasuk salah satunya yang terbesar adalah Indonesia, dan yang terbesar juga adalah Jakarta. Nah, dari industri ini, pertunjukan dan MICE, kita melihat bahwa Asia Pasifik
merupakan market terbesar dari industri mais di dunia. Nilainya lebih dari 100 triliun lebih. Nah, kita melihat bahwa Jakarta menjadi salah satu tujuan yang cukup menarik dan kita bersaing dengan, kalau di dalam negeri bersaing dengan Bali dan Surabaya, tapi tentunya di luar kita berhadapan langsung dengan Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur sampai ke dengan Shanghai. Nah, pertanyaan saya, untuk industri ini, pertunjukan dan mais ini, bagaimana strategi Jakarta di bawah Bang Emil untuk industri mais itu sendiri? Strateginya seperti apa? Dan yang kemudian bagaimana pembagian pekerjaan dan tanggung jawab antara pemerintah provinsi Jakarta dengan kami-kami para swasta? Terima kasih. Terima kasih Pak Laja. Selanjutnya Bapak silahkan. Ya, dalam visi misi ekonomi pasangan kami, Pak Lajaya, kita kan ada 3. 1, kota global, ya, bisnis. Makanya kita akan memperbanyak namanya CBD-CBD baru. Ala-ala SCBD itu saya akan bikin di Ancol juga, saya akan bikin di Barat juga, saya akan bikin di Selatan juga. Ya. Sehingga orang-orang yang tinggal di selatan, CBD-nya Simatupang, orang-orang yang di utara, CBD-nya di Ancol dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Ya. Salah satu yang konkret adalah kota tua yang sekarang gitu-gitu aja, saya mau jadikan kampus. Ya, visi kami, kampusnya ekonomi kreatif, BINUS lah atau apa dan sebagainya. Sehingga jadi kota anak muda, si kota tua ini, kota mahasiswa, maka hidupnya bisa 24 jam. Maka cafe culture, kreativitas akan muncul. Ya. Yang ketiga, dalam rumus pariwisata, ada pariwisata bentuknya destinasi, yang kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Seribu, ada ekonomi pariwisata yang sifatnya event. Maka Jakarta, saya akan bikin bahasa kerakyatannya adalah menjadi kota festival dunia. Ya. Jadi ala Bruno Mars, ala Taylor Swift, Blackpink, saya nonton Coldplay dan lain sebagainya, itu harus minimal 3 kali lipat. Ya, sahabat saya Kang Wisnu Tama sudah bilang, Kang kita bikin kayak Coachella, jadi festival berhari-hari, multi-stage ya, tapi kelasnya harus kelas dunia. Problem di Jakarta selalu apakah infrastrukturnya memadai, kita bikin di JIS aja, mohon maaf ya, saya nonton konser Dewa, 7 jam Pak pulangnya Pak, orang terakhir bisa pulang dari JIS itu hampir 5-7 jam, coba bayangkan. Ya. Jadi nah, salah satu gagasan imajinasi saya Ancol itu punya hak 200 hektar membuat reklamasi. Saya akan bikin di 200 hektar reklamasi itu, setengahnya CBD ala Sudirman CBD, supaya jadi pusat bisnis, mungkin pusat pemerintahan kami juga pindah ke sana. Nah, setengahnya untuk pariwisata itu. Sebuah tempat, stadion untuk konser, atau lapangan luas, kayak Burning Man kalau di Amerika gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi nanti IO internasional nanya, oh ini nggak layak, Jakarta nggak layak, infrastruktur bikin macet, kan gitu. Nah ini ada kesempatan saya bisa berimajinasi sebagai gubernur yang arsitek, membuat kota festival dunia, standar dunia di 200 hektar, lebih dari cukup kan, di utara Jakarta yang akses tolnya bagus, tinggal entry exitnya bagus, itu komitmen saya ya. Sehingga ngajak Taylor Swift yang modal $6 juta tadi ya, atau berapa menghasilkan $500 juta itu bisa terjadi. Tapi kembali tidak hanya urusan festival, karena ekonomi kreatif kita ini sektornya banyak. Yang kedua, saya ke PIK. PIK itu kreatif Pak, ada bikin pancoran, kuliner-kuliner tapi ada pagoda. Jadi saya sebut dengan selfie ekonomi ya, sambil makan ada selfie-selfie. Kan saya sudah bilang, ini mah gampang, kita bikin aja Bu Dewi 50 ala-ala pancoran PIK di seluruh Jakarta. Sehingga orang Jakarta kalau weekend ke situ kan, kita bikin hutan-hutan yang masih nganggur saya lihat untuk jadi destinasi wisata, ekonomi kreatif, kuliner juga. Saya lihat danau-danau di Jakarta banyak nganggur Pak, cuma jadi wadah air. Padahal kalau dia ada danau di tengah kota fungsinya harus 2, fungsi ekologis dan fungsi sosial. Nah fungsi sosialnya danau-danau Jakarta belum disentuh. Maka namanya Sunter, Waduk Melati Pak, saya nongkrong di situ. View-nya Sudirman, saya bilang kalau nongkrong ngopi di sini keren. Tapi belum, imajinasinya masih kosong. Nah nanti saya gubernur,
Pertama yang akan saya oprek contoh adalah Waduk Melati, ya. Danau di tengah kota dengan kuliner ekonomi kreatif, terus ala-ala Sarinah kan. Termasuk saya ingin memotivasi di Sudirman Tamrin, halamannya disarinahkan, jangan jadi parkir aja, tapi dibikin ruang-ruang publik sehingga hiduplah ekonomi kreatif, festival dan lain-lain. Nah saya kira itu ya komitmen kita, Jakarta Kota Festival Dunia, Jakarta ekonomi kreatif sebagai strategi, kota tua, destinasi kuliner disebar merata, mentransformasi ruang-ruang hijau jadi ruang sosial juga, dan bangunan-bangunan tua saya komit kita perjuangkan untuk pengusaha ala-ala M-Block itu akan diperbanyak. Bayangkan ala-ala M-Block itu jumlahnya banyak Pak, cuma jadi pabrik, nganggur kan, dirubah ke anak kreatif, M-Block nilai ekonominya berapa? Nah itu Jakarta di masa depan visualnya seperti itu, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak RK untuk jawabannya, dan tadi ada yang perlu digarisbawahi. Pengusaha bersama dengan Pemprov akan melakukan itu. Dan kalau kita berbicara ekrab memang menarik sekali, tapi ada pertanyaan mengenai investasi dan perizinan Pak. Jika berbicara target Jakarta sebagai kota global, seperti Singapura dan Hong Kong, sering disebut-sebut sebagai patokannya Pak. Tapi kalau kita membandingkan data investasi asing yang masuk antara Singapura, Hong Kong, dan Jakarta, sepertinya banyak PR yang cukup lumayan Pak. Jadi seperti kita lihat di layar, Singapura di tahun 2023 berhasil mendatangkan investasi asing sebesar 112 miliar dolar US. Dan Jakarta masih di angka 4,8 miliar dolar US. Strategi apa Bapak yang akan diterapkan untuk meningkatkan daya saing Jakarta agar lebih menarik dan meyakinkan bagi para investor asing? Ya, terima kasih. Ini ada peristiwa penting Pak, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Saya waktu Gubernur Jawa Barat, saya ke Washington DC, ya, ngobrol apa dengan institusi-institusi di sana. Dia jawabnya begini ya, si orang-orang di Washington Pak. Pak Ridwan tahu nggak, India itu dia pakai konsultan branding untuk jualan India. Thailand itu dia pakai konsultan branding untuk jualan apa itu Thailand. Lah Indonesia kok nggak ada Pak Ridwan, kami nggak pernah dengar. Kami tahunya Indonesia cuma dari media aja. Itu pun berita-berita kalau bad news is good news kan. Jadi akhirnya persepsi itu poin saya. Persepsinya jadi turun. Maka saya paling konkret di hari-hari pertama saya akan hire kalau ada di Kadin konsultan branding, kita jualan Jakarta bersama-sama. Itu dulu, kita jualan citra, the new Jakarta gitu kan. Kita jualan, sehingga orang dunia kan pengen tahu, saya tahu Jakarta yang dulu, emang the new Jakarta apa? Nah disitulah dikeluarkan semangat optimisme, semangat Jakarta yang investasinya izinnya cepat, Jakarta yang infrastrukturnya akan di-upgrade, Jakarta akan menjadi wisata global dan lain sebagainya. Jadi saya pertama kali pasti akan mengangkat citra dulu ya dengan profesional. Ini sudah pernah disampaikan ke Presiden Jokowi yang terdahulu, cuman nggak keburu ke eksekusi. Mungkin nanti di Presiden Pak Prabowo saya akan bisikan lagi agar Indonesia pun ya punya konsultan branding yang menjual. Saya ke New York Times di New York Pak, itu iklannya Thailand, bukan iklan produk. Come to Thailand, amazing Thailand, apa Thailand, pokoknya banyak banget. Saya bilang tuh negara saya kok nggak agresif ini gitu ya marketingnya. Tapi kalau saya punya power, minimal Jakartanya Pak. Yang pertama saya akan brandingkan, tinggal kita pilih ya strength Jakarta di apa. Kalau ternyata kita sudah pede dengan Jakarta Festival Dunia, ya branding saya itu aja ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, keyakinan. Saya kan ngobrol Bu di forum seperti ini dengan AmCham, orang-orang bule berbatik, dengan British Chambers, dengan Korea, China gitu ya. Rata-rata semua sama Pak dibanding negara lain, konsistensi kita kalau ngurus bisnis itu susah ditebak kira-kira begitu. Sehingga banyak pull out. Contoh ya Pak, saya waktu Gubernur Jawa Barat Bu, masa dilarang oleh PLN promosi energi terbarukan coba. Padahal kan kita mau konversi dari energi
energi fosil fuel ke energi terbarukan. Sebagai saya gubernur semangat, saya jualan, yuk ke Sukabumi bikin energi angin apa. Kata PLN, karena kita sedang kelebihan apa dan sebagainya, mohon Gubernur Jawa Barat dulu ya Pak, tidak mempromosikan dulu. Coba kan, jadi kan dibaca oleh si investornya, komplain Pak, katanya suruh energi terbarukan. Kami teknologi Amerika sudah datang dengan teknologi angin di Sukabumi. Sampai hari ini batal proyeknya. Dan kadang-kadang mohon maaf, tidak semua level gubernur itu bisa selesaikan ketika pintunya lewat Jakarta, kan gitu ya. Investasinya tidak di Jakarta, tapi keruwetannya itu. 2, Amazon Web Service Pak, datang ke saya. Pak kita kan energi terbarukan supaya ngurangin pajak di Amerika, tapi dihitung ini pajaknya mahal. Apa poin saya Pak? Saya kalau jadi gubernur Jakarta, saya akan jadi yang namanya butler of investor Pak. Saya akan urus semua investasi-investasi itu sampai sukses. Tanya ke IKEA, saya yang cariin lahan IKEA di Jawa Barat. Tanya ke Amazon Web Service, saya yang cariin lahan di Kerawang, Bekasi. Saya lobby Bu Sri Mulyani supaya pajak digitalnya dibebaskan. Itu melebihi kewenangan gubernur, tapi karena saya dulu juga pengurus Kadin, juga pengusaha, saya sangat pro bisnis. Jadi dari semuanya yang speknya pengurus Kadin sebenarnya Ridwan Kamil, ya di Pak Sulisto dulu kepengurusannya. Nah poinnya gitu ya, jadi karena saya paham, pernah mengalami, saya akan terdepan mendampingi, membersamai investasi lokal maupun internasional seperti yang saya buktikan, sambil saya akan menaikkan daya kompetisi Jakarta dengan branding dulu setahun 2 tahun supaya mereka yakin ya bahwa kita ekonomi nomor 16 di G20, bahwa kita above 5%, OTW 8%, bahwa kita akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar dunia. Itu yang akan terus digaung-gaungkan sehingga yang tadi cuma 5 miliar dolar bisa ngejar Singapura yang berbelas-belas dan seterusnya. Saya kira itu komitmen dari saya sebagai gubernur dengan kewenangan yang ada, dengan pengalaman internasional yang pernah. Karena saya pernah tinggal di Hong Kong, kerja juga, saya paham ekspektasi dari perusahaan-perusahaan asing itu seperti apa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami dari sektor swasta siap menunggu kolaborasi dari Bapak kalau nanti diamanahkan oleh masyarakat Jakarta. Nah sekarang kita akan masuk ke satu sesi khusus Bapak yang sudah disiapkan oleh teman-teman di mana kita akan mendengarkan suara warga Jakarta ya, secara langsung. Mari kita simak pertanyaannya. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan di Jakarta untuk mengakses harga bahan-bahan makanan terutama pokok supaya masyarakat kita bisa ada daya belinya dengan murah. Karena bahan makanan pokok kita ini terlalu sulit bagi kita ini. Harga sudah mahal, kita keuangannya juga agak sulit didapat deh sekarang ini nih untuk mencari rezeki. Bagaimana kebijakan yang akan diberikan oleh calon gubernur nanti soal fasilitas yang diberikan di bidang pangan. Kalau misalnya di Bandung atau di mana mungkin gorengan masih ada yang harganya 1.000, cuma di sini seperti daerah sini nih kita ada di Gondang Dia harganya mulai dari 2.500 kan, itu kan berarti naik 150% ya. Nah itu bagaimana Pak kira-kira untuk kebijakannya? Baik, terima kasih. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menjawab dan memberikan tanggapannya. Ya, saya berminggu berhari sapa warga belusukan itu persis ya curhatannya begitu ya. Makanya saya bilang Bapak Ibu saya ingin mensejahterakan Bapak Ibu. Caranya gimana Pak Ridwan? Saya kurangi pengeluarannya. Caranya gimana Pak Ridwan? Tahun depan sekolah gratis di swasta dibayarin Pemprov. Oke Bu, senang kan? Yang tadi membayangkan dia harus keluar duit buat ini itu, swasta kan mahal ya. Itu mulai 2025 bersama DPRD kita dorong dari SD sampai SMA digratiskan. Itu kan udah ngurangin pengeluaran luar biasa Pak. Yang kedua karena tadi pertanyaan pangan sebenarnya sudah dijawab ya. Intinya yang sifatnya terlihat kita akan ada
yang namanya pasar sembako murah di kelurahan ya. Itu akan kita lakukan. Kemudian kita akan ada namanya pasar malam ya. Pasar malam ini Car Free Night. Nanti di zaman saya kalau terpilih Bapak Ibu ada satu event baru namanya Car Free Night. Sebulan sekali di kecamatan, kemudian 2 bulan sekali nutup Sudirman Tamrin tapi malam ya. Nanti kita pamerkan keberagaman Jakarta dari sisi kuliner, dari sisi festival dan lain sebagainya. Sehingga orang asing pun kan tahu, oh tonight is Car Free Night, let's go out dan melihat keberagaman Jakarta. Nah, pangan tadi di Bandung katanya 1.000 gorengan, di sini 1,5 kali lipat ya, 2.500. Ya itu tadi ya, yang kita harus lakukan adalah minimal harga di pasarnya itu tidak terlalu fluktuatif dengan kontrak farming tadi, dengan kita punya anggaran sampai 1 triliun dana mitigasi pangan namanya, untuk mengintervensi supaya harga tempe gorengan tadi, si mendoannya tidak naik terlalu signifikan. Bahwa lebih mahal tidak bisa dihindari, memang ongkos di Jakarta nggak bisa diperbandingkan dengan kota-kota lain ya, karena memang secara umum tingkat ekonominya lebih meningkat. Nah yang terakhir tentunya kita dorong agar berbagai inovasi bisa dilakukan khususnya untuk ekonomi pangan tadi. Alternatif-alternatif, makanya tadi saya bilang jangan ke Australia saja, dengan hubungan global saya kita ke negara lain supaya harga daging tidak selalu diintervensi oleh Australia misalkan Ibu ya. Kemudian sebisa mungkin kita dukung food estate ya, program Pak Prabowo juga supaya supply-nya tidak 100% banyak dari impor, tapi dari pembukaan lahan-lahan baru yang ada. Yang ketiga tadi kita belajar memotivasi agar minimal sayur-sayuran itu bisa ditanam sendiri, baik di lahan pribadi, lahan pemerintah yang nganggur, lahan swasta yang dipinjam oleh manajemen dari gubernurnya, kira-kira begitu. Itu kalau membanjiri suplai lokal harusnya sekian persen harga pangan bisa turun, ujung-ujungnya gorengan yang tadi bisa mungkin lebih terjangkau gitu. Karena saya juga, ya semua orang Indonesia juga sama lah, kita ini kelompok ahli gorengan kira-kira. Ada gorengan jualan, ada gorengan politik, dua hal ini. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan gorengannya. Satu lagi Pak pertanyaan sebelum segmen ini berakhir. Kali ini saya ingin bertanya mengenai UMKM Pak. Kita tahu betapa besar peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung target pertumbuhan UMKM yang semakin beragam dan berkualitas, maka diperlukan kemudahan akses serta hadirnya ekosistem bisnis yang sehat. Program akselerasi konkret apa yang akan Bapak implementasikan untuk membantu UMKM Jakarta mendapat akses pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun luar negeri? Ya, terima kasih Bu Dewi. Kita ini karena saya bilang tadi ekonomi Pancasila, kita ini juga negeri UMKM Pak. Ya. 90% ekonomi Jakarta itu UMKM. 10%-nya ekonomi korporasi. Jadi pastilah seorang gubernur Jakarta wajib hukumnya Pak, mendampingi, membersamai, berinovasi, memudahkan si 90% itu. Makanya saya bilang, saya mulai dari yang paling bawah Pak. Yang kreditnya tanpa agunan, tanpa berbunga, namanya kredit kelompok kan ya Pak. Nah, sehingga golongan itu naik, kira-kira begitu. Daripada tangannya di bawah, dia naik tangannya di atas. Yang kedua, kalau sudah masuk golongan menengah, ada generasi anak cucu Bapak, nggak suka kerjanya kantoran, dia kerjanya work from anywhere. Ya. Bisnisnya juga sama, ekonomi kreatif, mayoritas UMKM. Maka pasangan Ridho ini punya program Pak, menggratiskan co-working. Jadi nanti kita mensubsidi tempat mereka nongkrong, kafe-kafe kan suka nongkrong ya, mungkin dengan kopinya juga. Dan saya sudah cek Bapak Ibu, banyak mal-mal kosong yang lantai 3 sampai 5-nya.
di Glodok kosong, di mana kosong, itu bisa dikonversi ya untuk kegiatan UMKM yang basisnya bukan jualan. Karena biasanya market itu sukanya kalau retail maksimal naik ke lantai 2 lah. Kalau sudah ke lantai 3, 4, 5 tuh secara mobilitas dan catatannya orang nggak suka jual beli di terlalu tinggi. Nah itu kita manfaatkan untuk UMKM yang sifatnya jasa. Sehingga mereka punya kantor di tengah kota. Ya. UMKM yang mendesain, UMKM yang sifatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga Pak, Gubernur komit Pak untuk membantu secara konkret memarketingkan UMKM. Saya lakukan itu Pak selama COVID. Setiap hari saya posting 2 produk UMKM di Instagram saya yang followernya 21 juta, nah, gitu kan. Itu mah konkret dan semua yang saya posting kemarin kewalahan pesenannya, ya kira-kira gitu. Contoh di Kuningan ada minuman jeruk namanya Jennifer, ya. Memang pakai P, singkatan jeruk nipis peras itu Jennifer. Ya. Saya promosikan, Pak setelah Bapak promosikan produk kami jadi Jennifer Lopez katanya begitu. Jeruk nipis peras loba pesenan Pak. Nah, karena sejak diposting di IG Gubernur pesenannya banyak. Ya orang kita kan kreatif-kreatif jadi Jennifer Lopez. Itu saya lakukan. 2, saya desainer Pak. Ya, saya ikut mendesain. Ngedesain sajadah, ngedesain helm, ngedesain sepatu kepada UMKM yang butuh nama saya untuk membesarkan bisnis saya ikhlaskan. Nah itu saya lakukan. Terakhir Pak, boleh pakai nama Ridwan Kamil untuk usahanya. Kalau dirasa itu meningkatkan juga. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Ya, di Jawa Barat dulu ada tukang galon Ridwan Kamil, ada. Tukang cukur Kang Emil ada. Aci telur itu Kang Emil. Jadi banyak UMKM saya izinkan Pak pakai nama saya supaya mereka laku. Nah itulah komitmen unik dari kami. Selain kebijakan tadi ya, permodalan, promosi lewat eksistensi pribadi saya akan wakafkan, saya akan ikhlaskan untuk kemajuan UMKM di Jakarta. Terakhir, itu tadi, kalau Car Free Day itu olahraga pagi hari, Pak, kalau Car Free Night itu nutup jalan malam hari, 90% memamerkan UMKM. Jadi UMKM Jakarta bayangkan tiap bulan saya bikin pasar malam, dikali 44 lokasi, terjadilah jual beli, promosi, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu komitmen konkretnya. Jadi insya Allah kalau terpilih 5 tahun ke depan Jakarta festivalnya keren-keren, global, di mana-mana merata, warga bahagia, yang bawah kita tinggikan, yang luas, yang sudah tinggi kita luaskan. Saya lagi ngusulin family office kalau bisa, di Kepulauan Seribu aja, special economic zone kan, daripada 2.000 triliun, uangnya orang kaya Indonesia ada di luar negeri, mending ngumpulnya masih di tanah Nusantara, tapi di sebuah wilayah khusus, dan saya menawarkan nggak usah ke pulau-pulau lain, cukup di Kepulauan Seribu aja kan, itu berapa pajak ribu-ribu yang bisa kita dapatkan. Nah inilah visi ekonomi kami, ekonomi Pancasila, sila kelima, yang kecil kita besarkan, kita lindungi, yang besar kita luaskan, kita fasilitasikan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih Bapak. Dan memang kami dari Kadin DKI memang selalu melakukan program pendampingan UMKM. Dan tetapi kami masih punya kendala. Utamanya kalau Bapak tadi sudah akan membantu akses pasar. Satu hal lagi permodalan Pak. Karena contohnya ada produk UMKM kita yang memiliki potensi, tapi terkendala modal untuk memenuhi jumlah minimum ekspor. Nah ini kami ingin Bapak dapat mengatasi dan kami merasa perlu ada kolaborasi yang lebih intens lagi bersama pemerintah supaya UMKM kita terbantu dari segi permodalan Pak. Boleh tanggapin 1 menit lah Bu? Siap Pak. Saya dapat curhatan dari UMKM gini, Pak saya tuh pengen ke mall, cuman modalnya pas-pasan, jadi mall juga nggak nerima karena desain kamu tokonya B aja gitu kan. Jadi akhirnya saya punya solusi, UMKM kita ngumpul yuk gitu ya, kayak USS gitu kan, Urban Sneaker Society itu.
nanti bentuknya itu kayak alun-alun di Grand Indo Pak, itu komitmen saya. Bentuknya itu ruangan besar, multi brand UKM yang dikurasi. Kalau sendiri-sendiri mereka susah, nanti saya yang negonya. Apalagi ada kebijakan Kementerian Perdagangan kan, 30% space di mall itu wajib UMKM. Tapi kalau UMKM-nya juga tidak merepresentasikan mall yang besar-besar, saya akan bikin inovasinya itu Bu. Bikin kayak alun-alun, ibaratnya ala food court ya Pak, didesain keren. Nah disitulah brand-brand yang modalnya pas-pasan kita hadirkan di situ. Sehingga naik kelas selain jualan. Kedua, nanti saya bikin aturan yang namanya Megatron Pak. Sekian persen harus mempromosikan UMKM ya. Kan itu ada tuh orang-orang reklame apa dan sebagainya, tolong nanti ada aturan sekian persen kita promosikan UMKM. Kombinasi itu saya kira Bu akan mendorong naiknya UMKM menjadi lebih keras, lebih kencang, termasuk saya dicurhati juga susah ekspor karena dipersamakan biayanya dengan ekspor korporasi. Nanti saya akan coba lobby ke pemerintah pusat, apalagi kalau gubernurnya kan satu koalisi dengan presidennya, hal-hal begitu sangat lebih mudah, itu poin saya. Makanya jangan lupa beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho nomor 1 siap membawa Jakarta baru semakin maju. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita telah sampai di akhir sesi diskusi bersama Bapak Ridwan Kamil sebagai pasangan calon dengan nomor urut 1. Sebagai penutup, kami Kadin DKI Jakarta sangat mengapresiasi komitmen Bapak kepada kami untuk membangun Jakarta yang lebih kuat dan sejahtera. Kami berharap kolaborasi yang solid antara pemerintah dan sektor swasta dapat terwujud, baik dalam mengatasi isu-isu dan tantangan seperti stunting, kesejahteraan pekerja, maupun pemberdayaan UMKM. Terima kasih Pak Ridwan Kamil atas waktunya, semoga sehat dan sukses selalu. Demikian segmen dialog dengan paslon nomor urut 1. Dan kita kasih aplaus sekali lagi untuk Bapak Ridwan Kamil. Dengan berakhir dialog kita, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Baik, terima kasih sekali lagi, kita berikan apresiasi yang luar biasa. Untuk sesi diskusi yang pertama kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Pak RK. Sekali lagi tadi sebuah diskusi yang sangat menarik ya, tentunya kita sudah mendengarkan visi-misi dan juga gagasan, dan berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan. Ada yang spesial dari Kadin untuk Pak RK. Baik, inilah kenang-kenangan dari Kadin DKI Jakarta untuk calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil. Dan kita abadikan momen ini terlebih dahulu. Baik, saya akan pandu juga ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Banyak hal menarik ya yang tadi sudah disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, dan sekali lagi terima kasih juga untuk moderator kita, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Ibu Diana Dewi telah memandu sesi diskusi dengan sangat menarik, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu hadirin, dan kita masih akan ada sesi-sesi berikutnya ya, masih akan ada sesi kedua dan juga sesi ketiga untuk paslon gubernur dan calon gubernur nomor urut lainnya, dan untuk itu untuk sesi pertama sudah selesai. Dan kepada Bapak Ibu, untuk acara Mencari Pemimpin Baru Jakarta akan kembali lagi pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.